Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan project dari aspek bakat akan dipresentasikan oleh Mulyaan Diki dan saya Rahmat semua. Deskripsi singkat dari Flow Project ini. Flow Project ini merupakan personal finance tracker yang berfungsi untuk mengelola keuangan pribadi. Yang mana hal ini seringkali menjadi tantangan bagi banyak orang. Individu kesulitan mencatat pemasukan, mengendalikan pengeluaran, serta merencanakan depan atau tujuan keuangan. Akibatnya pengeluaran sering tidak terkontrol dan targetnya sulit dicapai. Nah, dengan hadirnya teknologi ini diperlukan aplikasi yang dapat membantu mencatat, menganalisis, dan memantau kondisi keuangan secara praktis dan real time. Tujuannya dari Flora ini yaitu memfasilitasi penjelasan transaksi dan secara terstruktur, mendukung pengguna dalam membuat dan memantau anggaran, membantu perencanaan tabungan atau pencapaian tujuan finansial. Untuk manfaat, bantu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur, mendukung perencanaan finansial jangka panjang, hingga meningkatkan kesadaran finansial untuk hidup lebih hemat, terencana, dan terarah menuju tujuan keuangan. Untuk arsitektur, yang pertama, library-nya menggunakan teknologi CSS, Richard untuk ChartJS, Axios untuk Fetch dan Express. Lalu framework menggunakan Alicia JS, database menggunakan PostgreSQL, dan Prisma sebagai database layer. Untuk deploy menggunakan Google Cloud Service untuk backend-nya dan Docker Image untuk front-end-nya. Lalu di sini adalah fitur sebelum tes, itu di sini sudah menyediakan halaman authentication, export, transaction, budget manager, financial goals, financial report, dan profile setting. Fitur setelah UTS di sini sudah diterapkan integrasi database, integrasi grafologi, halaman database, dan pengoptimalan front-end. Lalu ini adalah cuplikan file YAML, ini adalah CICD-nya. Lalu ini adalah dari deploy project-nya, kan log merupakan dari Docker Image. Lalu ini adalah cuplikan dari halamannya, itu halaman authentication yang terdiri dari halaman register dan login. Ini merupakan halaman dashboard, yaitu halaman awal. Pada halaman ini terdapat overview dari data pengguna, seperti apa total saldo si pengguna, masukannya, telah dikeluarkan sebulan, dan lalu di sini ada grafik dari pendapatan dan pengeluaran. Lalu di sini ada grafik chart dari pengeluaran berdasarkan kategori. Lalu di sini ada transaksi terbarunya. Lalu di sini ada budget purchase, merupakan tabungan untuk membeli sesuatu. Lalu di sini ada halaman transaksi. Di sini user bisa melihat total saldo, total pengeluaran, dan total masukan. Lalu di sini ada transaksi terbaru. Di sini user bisa mencari transaksi dan memfilternya berdasarkan tipe, tanggal, dan yang terbaru. Lalu di sini adalah budget manager. Fitur ini digunakan untuk user membatasi pengeluaran pada kategori tertentu. Contohnya seperti misalnya pada bagian makanan, di sini user membatasinya pada jumlah 1.500.000, yang mana di sini user sudah menghabiskan sebanyak 800.000. Itu juga untuk kategori yang lainnya. Lalu di sini ada halaman financial goal. Ini mirip seperti budget. Bedanya financial goal ini fiturnya seperti tabungan. Sini user membuat kategori tabungan seperti misalkan user ingin membeli laptop baru dengan harga laptop 15 juta. Di sini user bisa
akan dapatnya ke bagian laptop ini. Seperti contohnya di sini sudah terkumpul 8 juta. Selain itu, user bisa mengedit dari ini dan menghapusnya. Lalu di atas ini merupakan overall dari progres semua tabungan. Lalu ini fitur yang lainnya, yaitu fitur report, financial report. Ini user bisa melihat grafik pendapatan dan pengeluaran. Lalu sini ada grafik dengan cara bulan. Sini ada grafik pengeluaran berdasarkan kategori. Lalu ini grafik pendapatan berdasarkan kategori. Lalu yang bawah ini merupakan kategori breakdown. Itu seperti ringkasan dari semua kategori. Lalu yang terakhir yaitu profile setting. Di sini merupakan setting untuk profil. Di sini user bisa melakukan mengganti gambar, ganti nama, email, telepon, dan password. Di sini ada tombol untuk mengganti semuanya. Di sini ada akun status member, data kapan user itu join, dan di sini security level. Di sini user bisa juga melakukan logout. Lalu untuk demo project akan dilanjutkan oleh teman saya Mulia Adiki. Ini sebelum masuk ke dalam demo ya, pertama saya akan memberitahu tech stack yang kami gunakan. Tech stack yang kami gunakan itu pertama untuk front end-nya di sini repo-nya itu sendiri, yaitu dapat dilihat di sini ada Velora. Repo-nya ini dia menggunakan Next.js, dapat lihat Next.js. Terus untuk backend-nya itu kami menggunakan Elsia atau frameworknya Elsia, JS dengan runtime-nya itu Ban.js. Ini dapat lihat, ini untuk repository backend dengan runtime-nya itu Ban. Terus untuk database-nya itu kami menggunakan PostgreSQL. Untuk development-nya itu kami menggunakan GCP yang sudah kami aktifkan untuk aplikasi kami GCP. Terus kemudian untuk cara bagaimana kami nge-push GitHub Action kami ke GCP-nya itu kami menggunakan Docker sebagai image-nya. Jadi kami push image-nya, terus si GCP itu bakal makan si image yang kami buat gitu. Mungkin langsung saja kepada fitur-fitur utamanya dulu ya. Sebelum itu aku jelaskan dulu fitur yang kami generate itu agak lumayan banyak. Seperti login, register pada umumnya pada mounts out, pada routes out. Ada budget di sini. Budget sini berfungsinya untuk melimitasi. Misal kita ada uang di kantong kita 20.000. Terus kita mau limit nih dalam 2 hari ke depan. Saya mau nggak boleh keluar lebih dari 10.000 gitu. Jadi dia ini fungsinya itu melimitasi. Kalau untuk kategori sini biasanya terbagi menjadi 2, ada expense, ada atau pengeluaran, ada income atau pemasukan. Jadi kategori di sini bisa kita pilih uang kita ini maksudnya dari pengeluaran, maksudnya dari pemasukan gitu. Dari mana? Terus kita keluarin uangnya ini untuk apa di expense-nya. Itu dengan banyak routesnya. Terus ada goals. Goal di sini bisa dibilang ini kayak tabungan sih. Tabungan. Misal kita mau beli iPhone 15 Pro Max dengan harga 17 juta. Jadi kita set mulai dari besok sampai tahun depan bulan April saya mau nabung beli iPhone 17 Pro Max gitu. Jadi ada persentasenya nanti, dia ada kumpul berapa, kira-kira seperti itulah untuk tabungan. Untuk repository ini seperti biasa, dia melihat apa-apa aja reportan kita bulan ini, hari ini, bulan ini, tahun ini. Jadi dia bisa mengambil apa-apa saja sih yang kita keluarkan, yang kita keluarkan untuk apa, pemasukannya untuk apa, dan traffic uangnya itu kayak gimana. Kemudian ada transaction ini sepertinya gampang sih. Transaction ini kita bisa transaction berdasarkan kategori. Jadi
Misal kita mau mengeluarkan uang untuk kategori fashion, makanan, kesehatan. Jadi kita bisa pilih transaksinya itu untuk pengeluaran. Bisa juga transaksi kita ini dari kita dapat duit gajian nih misalnya. Jadi kita bisa masukin ke aplikasi kita nih jumlah uangnya itu berdasarkan dari salary karena dari gaji kita seperti itu. Ini wallet ini sebagai bisa dibilang sebagai penampung untuk semuanya. Jadi misal kita transaksi pengeluarannya dari sini, kita masukin uangnya dia masuk ke wallet ini. Kira-kira itu untuk wadah untuk penampung uang kita. Oke, langsung saja mungkin kita lanjut ke demonya. Di sini sebenarnya ini ada yang local host, ini yang berjalan di lokal, dan ini yang sudah berjalan di GCP atau Google Cloud-nya. Jadi ini bisa kita hapus, kita bisa ambil dari sini aja sih langsung. Jadi bentar, front end back end-nya itu dua-dua di deploy di GCP ya. Jadi pertama sistemnya itu kami deploy back end-nya dulu ke GCP. Kalau sudah dia ke GCP, jadi front end-nya itu tinggal menyesuaikan environment di dalam Docker-nya. Jadi hasil dari outputan si back end-nya itu di dalam GCP, dia bakal dimakan sama si front end. Biasa taruh environment-nya. Oke, langsung saja Velora. Oke, di sini sudah tersedia linknya. Oke, di sini jadi kita pisahkan ini. Oke, di sini ada Velora. Sistem manajemen uang, jadi lumayan lah untuk aplikasi produktivitas. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris pada umumnya lah. Ada tema, cuman tema di sini belum fix sih karena ini aja, karena rekomendasi warna hitam terlebih dahulu. Terus ada login, karena kita tidak memiliki akun, jadi kita cek dulu apakah kita sudah memiliki akun. Belum, karena kita tidak memiliki akun, jadi kita daftar dulu loginnya. Kita sign up, nama misalkan Dayat, nama teman saya, nama satu teman kelompok saya. Emailnya itu misal kita taruh pakai email USK saja deh. Ini 123. Oke, lanjut. Oke, dia bakal bentar, dia bakal ngepost. Oke, berhasil. Kalau berhasil dia akan alert seperti itu. Oke, ini gampang aja sih. Ini tinggal kita verify kode OTP. Oke, kalau udah berhasil verif, dia berhasil akunnya bisa terpakai. Terus ini forward password, verifikasi email, reset password itu sudah bisa semua. Jadi tidak perlu saya demokan lagi di sini. Nah, itu partikel kecil saja fungsinya. Jadi kita langsung saja demo ke dalam aplikasi. Oke, sudah 3. Oke, untuk di sini untuk tampilan dashboard awalnya kira-kira seperti ini. Di sini ada total balance dan nama walletnya ada di sini karena belum ada wallet, dia no wallet. Ini ada bulanan per bulan dia dapat berapa, pengeluaran per bulan dia dapat berapa, dan ada budgeting tadi dia berapa nih yang bisa kita pakai nih dari itu tadi. Terus di sini ada chart, bisa dilihat chartnya itu dari Januari. Chartnya itu ada pemasukan vs pengeluaran trend. Jadi pemasukannya itu labelnya hijau, expense-nya itu labelnya merah. Terus ada expense by kategori. Jadi misal kita pengeluaran kita kategorinya misal ada 2 kategori, ada makanan, fashion sama makanan. Jadi kalau kita keluarin dia kemana, dia bakal berkategori. Misal kita keluarin ke salary ke makanan, dia bakal keluar di sini ke makanan satu. Kalau kita keluar ke fashion, dia bakal keluar ke fashion. Terus ini ada recent transaction. Jadi transaction terbaru kita bakal dapat dilihat seperti ini. Ada kategori. Di sini page-nya bisa generate kategori sih, bisa dibilang kayak biasa saja. Ada create sama delete seperti biasa. Terus ada transaction. Transaction ini kita bisa ngambil dari filter berdasarkan type, income, expense. Jadi kita bisa cek statusnya itu terbaru berdasarkan tidak terbaru. Oke, terus apa lagi ya? Ada budgeting. Budgeting ini kayak bisa dibilang kayak limitasi tadi. Jadi dari kantong kita tadi kita bisa limitasi untuk berapa hari kita
mau limit berapa nih biar kita bisa hemat gitu aja sih, bisa dibilang. Bisa create, jadi sini contohnya bisa masukin budget. Oke, goals di sini untuk apa bisa dibilang kayak tabungan. Jadi kita mau beli iPhone, kayak saya bilang tadi, kayak kita mau beli iPhone 15 Pro Max 17 Pro Max di tahun depan. Jadi kita bisa bikin aja langsung target monthsnya itu berapa harganya, yang udah kita siapin itu berapa. Ini mengambil dari hasil kantong kita, nanti bakal kita demoin juga karena ini pengenalan aja. Start dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, untuk reportingnya di sini ada komponen yang di dashboard ini, expense, trend, income vs trend, income vs pengeluaran atau pemasukan lah, bisa dibilang gitu. Ini bisa dilihat dari daily, dia bisa per hari, per bulan, sampai per tahun. Di sini bisa difilter langsung di sini. Oke, ada bisa dibilang expand by kategori, sama aja karena kategori breakdown dan income. Terus kemudian ada settings, dapat lihat karena dietnya tadi belum, karena si diet ini belum ada foto profil, jadi bisa dilihat di sini. Di sini bisa update foto profil juga, namanya bisa diupdate. Misal namanya Diki. Nah, ini coba satu contoh function. Oke, dia bakal berubah langsung jadi Diki. Oke, langsung saja kita demokan. Karena kita tidak memiliki kantong, kita langsung create kantongnya terlebih dahulu. Kita create kantong, berarti kita harus buat kantong. Misal kantong diet. Ini kantongnya Diki ya tadi bro ya. Ini namanya Diki kantong, Oke, di kantong create. Oke, ketika create dia langsung terdaftar nih Diki kantong di sini nih. Langsung ada nih, dapat kita lihat dari sini. Bang, cara lihat kantongnya gimana sih, kan kita udah bikin nih kan, nggak mungkin kita nggak lihat. Oke, kita bisa menu settings. Jadi di sini ada Diki kantong, langsung ada Diki kantong. Oke, statusnya itu aktif. Oke, tapi dari sini dapat dilihat juga sih Diki kantongnya ini. Oke, langsung aja. Jadi kira-kira seperti itu. Karena kita udah create kantong, kita buat kategori terlebih dahulu. Kategorinya itu kita bisa pemasukan dulu ya, salary, gaji, type-nya itu income, logonya itu inilah bisa dibilang. Oke, ini aja, ini untuk demo saja. Langsung masuk income, ini bisa dihapus foto kalau mau masuk. Oke, di sini tercetak satu kita buat untuk fashion, misal expense, project, Velora, front end, public image. Misal ini deh, bisa dibilang ini deh expense-nya logo ya, bisa dibilang contohnya expense-nya ini add. Oke, expense-nya langsung ada, langsung terjadi 1 2 3. Oke, totalnya 2 jadi 3. Ya aku langsung nge-get, langsung transaction, karena kita tidak punya uang terlebih dahulu, jadi kita tambah dulu uang kita. Misal kita gaji nih, create. Oke, income, jadi kita gaji, kita tap aja, nanti dia bakal kayak gini. Berapa kita uang kita, jadi misalnya kita uang 100.000, kira-kira segini lah, 1 juta, saya bilang 100.000, 10.000, 100.000, gajian. Oke, ini bisa kita skip. Kita skip URL-nya, atau bisa dibilang ini bisa ditaruh URL sebenarnya. Jadi gajian kita tuh dapat dari mana bisa kita tahu, bisa taruh URL, bisa kita asal-asalkan terlebih dahulu. Kita pilih select kantongnya. Di sini kita select kantongnya, jadi udah terselect. Kita langsung create aja. Oke, jadi gaji kita pertama dapat 100.000. Oke, kalau kita lihat gaji kita, oke, langsung aja nih kita dapat nih 100.000 gaji kita pertama, langsung aja. Dan ini di bulan ini udah dapat uang 100.000. Oke, dari 100.000 kita create, jadi kita punya modal 100.000 nih. Oke, terus kita mau bikin pengeluaran deh. Kita mau pengeluaran, create expense, kita mau buat untuk fashion. Terus kita keluarkan ini misal 10.000 deh, kaus kaki nih.
Ini URL-nya bebas. Kalau ada link URL, misal ada link URL kayak Shopee atau Tokopedia, bisa masukkan aja. Karena tidak ada, ini kita ini aja DND sini. Aduh, salah, sorry. Pencet. Oke, 100.000, 10.000 kaos kaki. Oke, yang gini. Oke, kantongnya belum terrefresh. Oke, mungkin karena belum terrefresh. Oke, coba kita refresh terlebih dahulu. Dia belum nge-get di sini mungkin. Create expense. Oke, di sini sudah. Oke, lupa. Di sini karena tadi belum terrefresh. Ada sedikit bug. 100, 1000, 10.000. Terus nanti 10.000. Terus di sini kita bakal deskripsinya kaos kaki. Oke, ini agak lama-lama deh. Oke, apa ini bisa dibilang kaos kaki. Kaos kaki. Oke, tadi salah pencet. Oke, kaos kaki di sini terkeluar 10.000. Oke, berarti jadi kan tadi uang kita 100.000, jadi keluar 10.000, sisa 90.000 dong. Dapat dilihat di sini karena belum refresh dah. Kita refresh terlebih dahulu. Oke. Untuk pelonggarannya itu sekarang sisa di 80.000, sisa di 90.000 deh. Jadi pengeluarannya ini total di dompet kita cuma segini, pengeluarannya segini, dan chartnya cuma segini, kira-kira income-nya segini, expense-nya segini untuk kaos kaki. Oke. Di report langsung aja ke report ya, langsung aja di report. Di sini dapat kita lihat sama saja sih seperti di atas. Jadi fashion dia langsung progresnya segini, bisa daily, per tahun. Oke, makin per tahun makin kecil. Oke, kira-kira kayak gitu. Langsung aja ke, biar nggak lama kali, langsung aja ke sini. Kita mau buat misal iPhone 17 Pro Max. Oke, target launch-nya itu 25 juta misalnya. Oke, 250 juta. Oke, di sini untuk kita save-nya itu kita masih save di 20.000 deh. 200, 200, 2.000, 20.000. Untuk start date-nya itu kita mulai 2 hari lagi. Untuk end-nya itu kita mulai 2026 di Juni. Terus di tanggal 30 deh. Contoh aja kita select walletnya. Jadi oke, kita create. Oke, jadi langsung saja dia create di sini iPhone 17 Pro Max. Ini iPhone 17 Pro Max. Jadi untuk labelnya ini dia baru start. Jadi untuk harganya itu ini salah, kurang 0 lah. Untuk remaining harinya itu dapat dilihat di sini langsung aja. Jadi yang achieve-nya itu baru segini, yang baru kita, sisa segini yang harus kita masukin. Jadi kita mau masukin lagi nih, sisa 70.000 nih uang kita nih tadi, karena kita udah tambahin tadi. Di sini langsung bisa. Jadi kita select, kita amount, misal kita mau amount berapa? Kita mau amount 20.000 lagi. 200, 2.000, 20.000. Langsung aja kita insert. Oke, dia tambah nih jadi 2%, dari 1. Langsung aja, langsung berkurang ini. Dan uang kita pun langsung berkurang seharusnya. Oke, dia langsung berkurang jadi 50.000. Oke, kira-kira gitu budgeting ini ya. Ini fitur budgeting. Misal kita mau budget nih, misal budgetingnya untuk kita mau budgeting untuk makanan deh. Makanan, misalnya kategori. Jadi kategorinya itu baju aja. Oke, kita budgetingnya itu berdasarkan ID kategori ya. Budgetingnya itu berarti baju. Oke, fashion budget limitnya itu misal 100.000. Oke, ini bisa sih, ini aja. Date-nya itu mulai dari besok bisa sampai ini opsional sih sebenarnya. Ini kan karena kita tulis sampai 2 hari lagi. Karena kalau sebelum itu kan nggak bisa kita create ya. Oke, jadi budgetingnya ini segini. Jadi kategori tadi, kalau kita keluarin expand kategori lebih dari 10.000, kita nggak bisa. Contoh aja, langsung kita tes aja nih. Contoh logiknya.
Ini bisa create ini order, income, kayak biasa deh. Expense, fashion, amount. Misal kita lebih nih, uang kita berapa tadi? Uang kita 50.000 ya, sisa kita tambah 330.000 deh. 30.000 misal kita nih baju deh, baju ini setara karena ini URL, jadi kita create, dia bakal valid. Oke, karena dia melimitasi berapa uang kita, jadi kita nggak bisa tuh limitasi. Coba kita agak murah sedikit, di bawah ini tuh. Oke, 1.000 deng, 1.000. Ini 2.000 deng, ini 4.000 deng, 4.000 deng nih, soalnya nih 4.000. Oke, create. Oke, berhasil 4.000 dia pengeluaran. Kita lihat di budget kita, harusnya oke, dia 4.000. Oke, dia 4.000. Langsung aja. Jadi sisa 6.000 lagi uang kita yang terpisah. Oke, sekian sudah ya fiturnya. Yang lain dapat dicoba sendiri di GCP. Di GCP linknya sudah ada. Mungkin kita langsung ke build lognya. Jadi contoh aja nih, untuk develop, untuk apa? Untuk CI/CD GitHub Action-nya langsung aja kita buat. Oke, di sini ada deploy run. Oke, Velora CI/CD. Jadi untuk pertama kita setup kayak gini. Aku setup kayak gini. Next GitHub deploy con. Jadi kita tentukan region-nya dulu. Service name-nya apa? Service name-nya itu biasa di sini. Service name-nya ini di depan ya. Oke, untuk saya jadi service name, backend URL yang tadi kita deploy di GCP juga, hostnya itu GCR. Oke, jobsnya itu pertama dia step checkout repository, cek repository autentifikasi GCP. Jadi GCP nya itu kita buka-buka dikit lah ya. Kita buka-buka dikit. Pertama Google Action GCP out v2. Terus ada setup cloud GCP cloud. Jadi dia butuh autentifikasi. Build docker. Jadi dockernya itu dibuild pertama. Jadi kita run build docker. Jadi dia nge-run. Jadi push docker image-nya. Jadi docker image front end-nya itu di push. Setelah di push nanti di GCP-nya itu langsung makan si docker image-nya ini. Jadi langsung aja dia environment service-nya seperti ini. Oke, contoh aja di sini untuk pertama kita buka GCP kita terlebih dahulu, ini untuk lagi run ya, kita cek dulu ada service. Oke, ini ada Velora application yang dapat kita lihat tadi kontainernya. Oke, ini kontainernya, ini untuk monitoringnya bisa dilihat sendiri. Oke, GCP. Terus ini untuk API service-nya. Apa aja yang dilempar sama API service-nya ini aja yang kita coba tadi. Oke, langsung kita cara CI/CD-nya itu karena sudah setup GitHub Action-nya. Sini sudah terkonek di GitHub Action tadi, GitHub Action. Oke, kita coba aja langsung ya. Mungkin di public aja biar kelihatan langsung. Apa sih yang berubah kalau kita push dia? Dan build log-nya itu kayak mana? Di sini container. Oke, di sini ending page container. Misal kita buat response translate. Oh, berarti ini translate ya. Misal dia di di mana ya, package nih, lupa ya package inventors ini Inggris common.json. Oke, selamat datang. Velora. Oke, ini public Velora. Uang Anda, uang kita. Oke, ini uang kita. Saya ganti ya. Jadi seharusnya ini your money, my ini. Jadi seharusnya jadi dari your money. Tadi kan your money jadi my money nih seharusnya nih. Kalau kita lihat di sini jadi my money, di lokalnya ini udah berubah nih. Ini lokal untuk perbandingan aja. Ini seharusnya uang kita. Tadi seharusnya di sini kalau di Indo uang Anda. Oke, ini uang kita. Jadi gitu aja. Langsung aja kita lihat log dockernya.
Oke, di sini kita pindah terlebih dahulu, move button. Jadi oke, kita pindah ini dulu, move button, enggak. Oke, clear. Kita build terlebih dahulu, then run build. Seharusnya kita build terlebih dahulu si front end kita sebelum kita cek apakah dia ada error apa enggak. Seharusnya ini enggak sih, karena deployment dia berhasil build, jadi udah bisa nih. Seharusnya kalau kita push, jadi kalau kita belum build dia bakal error tuh, bakal crash karena dia nggak sesuai sama rule asli yang kita buat. Oke, langsung aja nih, git commit min feed tester cicd git push origin. Oke, karena di branch saya itu, karena kita banyak branch, lupa aku di branch mana terakhir. Di branch stable. Stable tanggal karena ini udah lama juga. Waktu dia git push. Ini di mana nih? Ini front end. Git push origin stable. Everything everywhere. Coba kita reload. Stable. Belum, karena ini mungkin ini ya. Welcome back. My money. Bentar. Di sini untuk CICD-nya itu, misal deh kita ganti gini aja deh, jangan gitu deh. Bentar ya. Dev tabar ya. Ini public home PUPLB. Coba. Ini PUPLB seharusnya. Ini PUPLB. Ini berubah. Gini aja PUPLB. Aku harus lihat ininya sih karena ketutupan suara ya. Git add git commit min git tester cicd. Git push origin. Kita check out brand baru. Git check out min b test cicd ini CICD. Bulan 26 Desember 2025. Git push origin test CICD. Dia bakal push. Dia bakal push nih, seharusnya berhasil. Ini udah ada nih branch kita nih, branchnya si tester tadi. Kita lihat saja untuk GitHub actionnya, compare and push. Sebelum ini kita lihat pull request. Kita pull request terlebih dahulu. Dia bakal tes. Dia bakal cek seharusnya. Ini tes CICD untuk build lognya. Kita bisa cek aja di sini. Langsung klik jobsnya. Ini yang lagi runtime. Bisa dilihat job deployment. Ini lagi run. Untuk autentifikasinya juga lagi run. Ini sabar. Ini lagi setup code computingnya, build lognya.
Oke, authentication, Docker build-nya, dia lagi nge-build Docker. Seharusnya lagi build Docker. Oke, seperti dependensi pada umumnya untuk build-nya. Deploy, oke, Next.js Turbo Praxis. Seharusnya gini sih. Oke, dia berhasil build. Oke, dia push revolve cd, ini kita hapus dulu. Dia bakal bentrok kalau kita buka lagi. Oke, export by layer, export layer. Ya, ini belum kita merge ya tadi ya. Pull request, push docker, dia nge-push ke docker. Push docker. Setengah jam. Oke, berhasil. Push docker image, langsung deploy ulang. Dia sedang deploy ulang. Dengan backend URL-nya yang sudah tertera. Sinyal lumayan lama sih lumayan. Oke, dia berhasil. Seharusnya complete jobs, dia deploy-nya sukses. Oke, pull request. Jadi kalau dia ada request, ini. Jadi kita boleh kita merge kan karena dia udah hijau, karena GitHub Action tadi udah hijau, kita merge ke branch main to mains. Oke. Langsung saja. Oke. Seharusnya dia bakal ngulang, dia bakal merging ulang dan bakal setup jobs ulang. Dia bakal lakuin hal yang sama karena dia ngecek tadi. Karena ini sama kayak tadi sih sebenarnya, udah pasti berhasil. Jadi oke, localhostnya nih oke, kita cek. Oke, langsung aja ini berubah dengan PUPLB. Jadi ini GCP kita. Jadi untuk requestnya service. Oke, dia berhasil sih ini. Dockernya baru, hasil image-nya. Logs. Kalau mau lihat logs-nya bisa dilihat di sini juga sih. Oke, rantau. Ini untuk logs waktu kita nge-akses siapa aja. Ini sekian saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya dengan Rahmat Hidayatullah, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.